Selamat datang di Blaze Production. Balik lagi sama gue Iksan Tertira di PSBB Podcast Santai bareng Blaze. Ini episode ke-6. Ya, kita kedatangan dari anak-anak Jakarta. Kemarin tuh episode 1 sampai 4 itu anak-anak Tangerang semua tuh. Sekarang kita kedatangan anak Jakbar yang suka ngedugem. Welcome to Sar. Enggak gitu dong. Ini dia, Raden. Halo. Raden, apa kabar Raden? Alhamdulillah baik. Bener nggak suka ngedugem? Bener gak ya? Suka nggak banget sih, kayak ya biasa aja. Kayak gimana? Lu suka lagu apa? Biasanya di mana? Biasanya di mana kalau? Masa harus disebut sih tempatnya? Ya nggak apa. Siapa tahu gue bisa join. Jangan. Sorry. Adalah di daerah sono. Jaksel. Apa Ya. di Jakbar? Daerah Jakbar. Jakbar. Iya. Raden Hayu. Nah lu Raden Hayu. Iya. Gue mau ini dong bacain profil Raden dong. Kita bacain dulu profil Raden ya. Raden Hayu atau dikenal dengan sebutan Raden. Lu kayak nama laki ya, Raden. Lahir pada tanggal 3 November 2006, merupakan pemain fun futsal atau fun football yang sering diundang di mana-mana. Anjay. Raden naik akhir-akhir ini karena ada sedikit yang berbeda di antara yang lain, yaitu sering berpakaian yang nyentrik atau dan tato palsu. Bener nggak Raden? Bener sih. Kenapa lu suka pakai tato palsu? Gak apa-apa sih, kayak suka aja gue, karena gue suka gambar kan, terus gue iseng-iseng akhirnya gue gambar gitu. Di tangan? Iya. Itu lu gambar sendiri atau beli? Gambar sendiri. Seriusan? Iya, Coba serius. lihat. Harus dilihat ya. Gambar sendiri. Gambar sendiri? Iya. Gua kira tuh pakai tato-tato yang ini loh, Yang temporer. temporer, ya. Enggak. Karena kan kemarin kan gue sempat ngeliat Instagram lu kan ya. Wah ini bocah lagi pas banget nih lagi tatoan. Di dengkul juga ada ya? Nggak ada, udah hilang. Ada hilang. Kalau itu temporer di dengkul. Enggak, itu asli, gambar sendiri juga. Oh gambar sendiri? Iya. Lu suka gambar? Iya, gue suka gambar. Lahir tadi tanggal berapa? 3 November 2006. Kelas Iya. berapa lu Raden? Kelas 11, baru naik kelas 11. Baru naik kelas 11. SMA. SMK, Jurusan? multimedia. Sama kayak gue dulu. Ya. Tos dulu. Gue dulu multimedia juga, sumpah. Iya. Lagi belajar apa sekarang? Lagi belajar kayak soal kayak Excel gitu-gitu sih. Sebenarnya paling pusing Excel sih, karena dia pakai angka gitu, gue nggak ngerti sama sekali asli. Excel? Iya. Gue dulu ada Excel nggak sih? Ada Excel nggak sih? Gak ada gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada Excel gue. Kalau gue dulu lebih ke desain. Oh iya, Tapi desain juga nggak? desain juga. Nih. Kayak misalkan bikin apa sih namanya, kayak apa ya namanya, kayak buat orang dagang gitu, lo ngerti gak sih? Namanya apa sih namanya, gue juga lupa deh. Apa sih? Kayak apa pamflet? Iya, kayak pamflet juga gitu. Pamflet. Terus kayak apa tuh yang kardus gitu kan? Cuma bedanya kan di komputer. Di komputer. Iya. Udah PKL belum lu? Belum. Ini sekarang tahun ini PKL gue. Tahun ini PKL. Iya. Kemarin tuh alumni SMK gue pada nanya PKL, mau PKL di sini. Cuman gue belum bisa. Ya udah gue aja kalau gitu. Pas banget ya. Tapi jauh banget. Lu rumah di mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat mananya? Kalideres. Oh, Kalideres. Tahu gak? Tahu gue, Adi ini kan mau season city kan? Season City ya gak sih? Iya nggak? Enggak. Moldem. DM tuh apa? Dan Mogot. Aduh, nggak tahu lagi gue dari sana. Itu daerah-daerah truk semua kayaknya. Daerah truk semua nggak? Daerah apa? Truk, mobil-mobil truk. Iya sih, bisa jadi. Ngebul kan di situ kan. Raden, lu suka main futsal katanya. Iya, suka. Terakhir sebelum kesini main futsal di mana? Main di mana ya? Rajek sih. Di Rajek. Oh, Iya. di yang kata Ortus Egg itu ya? Iya benar. Itu jauh banget kan lapangannya? Lumayan sih, Sama 1 jam lebih. Sama siapa lu kesana? Sama Cindy, seperti biasa. Oh, lu emang udah deket banget sama Iya, deket banget, parah sih. Cindy. Iya, di Cetus. Di Cetus. Oke. Apa tuh namanya? Biasanya nih suka nomor berapa kalau pakai nomor? Nomor 3. Kenapa? Ada filosofi? Karena tanggal lahir gua 3 November. Iya. benar. Kalau ukuran sepatu lu berapa? 3940. Kalau cewek itu ukurannya kecil-kecil ya? Apa lu bisa pakai brand apa sepatu? Mil sih. Karena baru kan? Enggak, karena gue di endorse sama Mills. Makanya gue pakai Mills. Lu pakai Mills, kalau gue sekarang pakai Kika Atletik. Karena gue juga di endorse sama. Pakai aja yang di endorse kan. Gratis. Benar. Apa tuh namanya? Kita mau
main kartu nggak? Boleh. Sebelumnya gue mau nanya dulu dong. Apa nih? Waktu usaha. Parah nggak bisa joget soalnya nggak ada minumnya. Harus minum dulu. Nanti sakit kayak. Ya. Cut. Oh, kita punya foto-foto Radin waktu kecil. Mau dilihat dulu dong. Coba. Ya. Ini umur berapa, Den? Kayaknya 6 tahun apa 5 gitu deh. 6 tahun. Terus ada lagi nggak selanjutnya? Nggak ada sih. Ini apa? Ceritanya apa? Ada lagi pas ngapain ini? Lagi kayak kakak gue tuh suka motoin gue. Oh, lo anak berapa? Anak ke-5 terakhir. Oh, Anak bontot. Anak bontot. Anak terakhir. Ya. Ini umur 6 tahun. Sekarang 6 umur atau lu? enggak 5 sih kayaknya. Sekarang umur lu? 16. Berarti udah 10 tahun yang lalu. Iya. Kangen nggak masa-masa kecil ini? Kangen banget Apa sih. nih yang lu kangenin dari masa-masa kecil ini? Kayak dulu tuh gak pernah ada masalah lah pastinya ya kan. Yang cuma tahu kayak senang-senang doang, main doang gitu. Setiap hari gak mikirin masalah, gak kayak sekarang gitu. Emang masalah mulu sekarang? Masalah mulu sih. Kenapa? Masalah apa? Banyak lah. Gue mau tau ini dong. Ceritain kenapa tiba-tiba lu bisa main futsal? Kenapa? Karena waktu dulu kan gue kan temennya sama cowok ya dari Ya. gue TK sebenarnya. Dari gue TK dulu kampungan gue tuh isinya kebanyakan cowok. Nah gue akhirnya diajakin main lah. Karena di situ gue cewek sendiri, gue jadi kiper. Ya tapi gue kayak ya udahlah kegebok gitu ya. Tapi Cewek berani sama bola? berani. Itu kan pakai bola plastik waktu kecil. Iya. Mainnya juga di lapangan kayak dulu. Peluran? Lapangan yang ini aspal bukan? Apa lapangan? Bukan mana? kayak rumput gitu sih. Oh, Jadi terus? dulu ada lapangan gitu di sana. Nah gue main, sebenarnya kayak ya udah cuma iseng-iseng doang sih, kayak emang karena gue cuma main sama cowok-cowok doang ya. Cowok mainnya apa sih? Main bola kan, ya? main bola ya udah gue ikutan. Wasitnya main bola. ajan maghrib. Gak ada wasit kayaknya, dulu main acak-acakan kali. Ajan maghrib wasitnya kan? Kalau nggak ajan udah berhenti kan? Iya. Terus lanjut ceritanya. Nah terus kayak ya udahlah, gue cuma iseng-iseng doang sampai akhirnya pas gue SMP kelas 7 tuh, pas awal-awal corona lah. Iya. Awal-awal corona gue di chat sama ada temen gue, ditanya lu mau ikut futsal gak? Terus gue bilang ya udah mau gitu. Akhirnya gue ngajak temen-temen gue semua kan, kayak ayo nih main futsal di sini latihan. Akhirnya gue latihan tuh pertama kali di lapangan ada lah di Jakbar. Itu belum fun futsal. Belum, kayak baru latihan doang. Iya. Terus? Gue latihan, akhirnya di situ pertama kali, lu tahu gue bukan pakai sepatu futsal nih. Demi apapun gue nggak pakai. Gue pakai Converse. Oh, pakai sepatu buat sekolah. Iya asli, karena kan di situ gue gak punya sepatu futsal ya. Iya. Sampai akhirnya gue kata gue, kok gue pakai kayak ginian gitu, gak enak banget anjir. Kaos kakinya. Iya, kaos kakinya mah kaos kaki ini panjang hitam yang kayak belang-belang ini. Ya Terus pakai Allah, pas lu Converse. Panjang yang high apa yang low? yang high. Lu bisa bayangin deh tuh. Lu pakai jersey apa? Jersey abang gue. Jersey bola? Iya jersey bola. Masih nyambung. Celana Iya. nyambung satu Itu style. gue pakai kerudungan. Kerudungan. Kerudungan gue wanita dulu Islami. masih style ya? Iya. Sekarang Sekarang lanjut. Terus gimana? akhirnya gue main, terus gue beli tuh sepatu futsal kan. Gue minta ke orang tua gue. Karena itu udah tau futsal. Iya, akhirnya gue beli. Cuma itu juga belinya bukan yang kayak sepatu futsal yang kayak ori gitu, ngerti gak sih? Kan Oh, ada kan ya yang di pasar-pasar iya. gitu. Nah gue beli tuh pertama kali. Gue dulu tuh dulu banget ngeliat temen gue pakai sepatu futsal warna oranye. Akhirnya gue beli yang warna oranye. Lu suka warna oranye? Enggak, karena gue ngeliat temen gue kayak cakep gitu pakai sepatu warna oranye. ngejreng. Iya, ngejreng. akhirnya gue beli kan. Beli, ya udahlah, gue senang tuh gue udah punya sepatu futsal ya kan. Lumayan. Akhirnya berjalannya waktu, ternyata gue tahu nih sekarang udah kayak bener-bener tahu futsal kan, kayak tahu sepatunya segala macam. Ternyata yang gue pakai tuh KW gitu. Lu biasanya beli di mana kalau di Jakarta Barat? Apa namanya? Nama pasarnya apa? Nama pasar ini sih Warjok. Warung pojok namanya. Kalau di sini tuh Ciputat. Di Iya. bawah flyover gitu kan. Ada tuh yang digantung-gantungin. Oh, dulu iya, gua iya, itu. Gocap. Iya asli gue beli 70.000, kata gue kok murah banget gitu ya. Expect gue tuh kirain 300 ke atas lah ya. Tentu Ternyata itu murah. KW. Iya. Terus akhirnya pas lu pakai tapi temen lu pada nggak lu pakai apa? Enggak, karena kan emang temen-temen gue juga kan pada kayak baru futsal juga kan, kayak nggak ngerti banget lah. Terus akhirnya lama-lama gue dapet kayak sepatu lah, beli yang kayak pertama kali tuh gue beli Ortus kayak. Ortus. Berarti baru tuh Ortus kan baru 2 tahun nggak salah ya. Iya. Terus Ortus gue pakai Spes kayak gitulah sampai sekarang pakai Mills. karena udah di endorse sama Iya.
Terus awal mula lu kenal fun game, main di tim mana? Main di tim silaturahmi kayaknya deh, gue lupa namanya. Silaturahmi. Iya, pokoknya namanya silaturahmi, ada di Jakarta Barat tuh. Gue pertama kali diajakin kan, itu bayar. Gue pertama kali gue bayar Berapa? 35 kayaknya. Mahal Cuma kan ya? iya, karena kayak ya udahlah gue ikut teman gue kan ya. Itu main futsal. Iya, main futsal. Bayar 35.000, ya udahlah gue ikut aja kan ya. Gue ikut lama-lama tiba-tiba kayak ada yang nanya gue kan, pertama kali yang nanya Iya, gue tuh kayak Boswil, lo tau Boswil gak sih? Tahu gue, Iya. yang bocah ini kan Ciledug kan anak. Iya, dia nanya, "Den, lu mau nggak gue jadiin GS?" Nah, gue kan gak percaya ya, gue pikir lah gue kagak jago, Iya. tampang juga biasa aja kan. Iya, terus Terus gue kayak, "Apaan sih lu, bercanda lu?" Gue gituin kan, "Bercanda lu bos," gitu. "Enggak, beneran, lu mau nggak?" gitu. Nah, itu gue kayak masih nolak gitu lah, karena gue gak percaya. Lu belum kan. mau. Iya. Terus? Sampai akhirnya berjalannya waktu, gue kayak ke bawah temen gue lah. Terus tiba-tiba gue dibilang gue nggak usah bayar kan, kata gue, "Oh ya udah, Main bagus lah gratis. gue nggak bayar ya kan ya." Nah, gue kayak untung, terus iya, akhirnya main nggak bayar. Terus lama-lama tiba-tiba followers gue naik kan ya. itu gimana awal-awal mulai followers naik tuh gimana? Waktu pas gue kayak sering ngepost futsal sih. Di Instagram. Kayak ikut fun game, terus akhirnya tiba-tiba followers gue naik kan. Nah, disitu gue seneng lah ya, pasti gue seneng. Nyangka nggak bakal kayak gitu? Hah? Nyangka nggak bakal followers Enggak naik? sih, Enggak. karena gue mikirnya kayak ya udahlah futsal gue cuma iseng doang sih. Nah terus naik, tiba-tiba dia ngundang gue. Nah terus Tim apa? Tim apa? Gue lupa sih tim apa, soalnya kayak udah lama banget gitu kan, gue lupa. Terus? Nah gue diajakin. Nah dia nanya fee-nya berapa, nah gue bingung dong ya. Iya. Kata gue, Itu awal pertama lu dapet fee? iya, pertama kali kata Terus? gue minta fee berapa anjir. Gue bingung kan, gue juga nggak enak kan, kayak Masih ya gue nggak baru. jago-jago banget, masa lu bayar gue sih, gue siapa emang ya kan. Terus? Terus akhirnya ya udahlah, gue minta tuh pertama kali kayaknya gocap deh, gue dikasih gocap. Oh, gocap fee-nya. Gocap gue, tapi gue kayak ya udah seneng juga lah ya. Iya. Gue nggak jalanin hobi gue, tapi gue dapet duit kan. Dan itu nggak PT-PT lagi. Terus? Gue nggak bayar lagi. Terus habis itu lama-lama gue udah dikasih tahu nih sama teman-teman gue, kayak lu minta fee segini. Nah gue masih takut kan, kayak Masih belum enak. iya masih nggak enak lah. Terus sampai akhirnya gue berani kan, ya udahlah gue minta segini tek gitu, gue naruh harga segitu. Sampai akhirnya ternyata mau kan, ya udahlah. Akhirnya gue makin lama makin berani gitu buat naruh harga gue. Sekarang udah mahal berarti. Ya nggak mahal banget sih. Lu Biasa biasanya main aja. di tim mana? Main di tim paling sering ya JFF sih, Jakarta Fun Football. Itu di My Futsal tuh ya seringnya? Enggak, dia seringnya di Centro kalau nggak di Magnet. Iya, tahu bos. Gue pernah sih, gue kan sering juga nge-stalkin Instagram. Iya. Kita di pagi live sampai pagi. Subuh live. Kenapa lu nggak bisa tidur? Ya, karena kita baru balik. Terus ya udah, mata masih seger lah. Habis itu. Enggak dong, gitu kita nggak habis itu. Kita Emang habis datang apa? diundang. Habis makan. Oh, habis makan. Emang habis apa? Ngeres aja ngetaknya. Terus? Apa? Iya, Pak. Aku belum nanya. Nah, kita langsung main ke kartu aja. Oke. Ini ada 4 kartu. Ini sistemnya mau gimana? Mau lu nanya juga apa khusus kartu buat lu aja nih? Gue nanya juga lah. Mau nanya juga. Biar adil. Oke, siap. 3-3 ya. Oke. Gua 3, lu 3. Sweet dulu. Gue nih yang menang asli. Ya. Anjing iya. Lu jago sweet ya. Yaudah nanya dulu. Lu mau Siapa dulu nih? Gue. Iya. Jadi lu mau nanya soal apa? Gua dulu dah yang nanya dah. Oke. Tuker ya. Bisa gitu ya? Request. Gua host ini. Gua mau masa lalu. Iya udah. Oke. Boleh nggak? Boleh. Apa sih minat terbesar kamu waktu kecil? Apa kamu masih minat sama hal tersebut? Ngelukis sih. Gue pengen banget jadi pelukis sih. Oh, lu seniman banget orangnya. Iya, gue suka banget ngelukis. Tapi kayaknya untuk sekarang ya tetap masih suka. Cuman nggak yang kayak terlalu banget gitu. Cuma kayak ya udah gue seneng aja gitu. Sekedar Ngelukis, hobi. ngegambar, iya. Apa yang sering lu gambar? Apa ya, random sih gue, nggak yang sesering itu Maksudnya gambar. lu sering apa tuh gambar itu pemandangan atau art atau Kayak apa nih, orang sih. Oh, orang. Orang. Bisa gambar muka gua gitu. Enggak. Makanya katanya orang. Enggak, orangnya enggak lu gitu. Oke, lanjut. Udah, gue Udah, nih. itu berarti gambar lu. Masih Iya. sampai sekarang masih minat gambar. Masih. Gua ya Silakan. sekarang. Iya, silakan. Oke.
kehidupan aja dah. Iya benar, gua kehidupan gua berat banget emang. Menurut kamu kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Ini udah pernah ditanyain nih di sebelumnya. Nggak apa, ini gue jawab lagi ya. Hidup yang balance itu adalah hidup dimana kita bisa mensinkronkan negatif sama positif. Ya, kita manusia itu kan nggak luput dari dosa, nggak luput dari salah. Cuman kita juga nggak boleh ngelupain kewajiban kita. Lu Muslim? Iya, Islam gua. Islam, iya, gue juga Islam. Kita bandel nih, gue bandel, cuman gue nggak boleh lupa sholat. Itu aja sih balance. Itu menurut gue hidup balance. Gimana menurut lu? Kan itu pertanyaan buat lu. Gue mau nanya juga, emang nggak boleh. Ganti. Oh, ganti. Lu punya pacar nggak? Enggak. Ya udah, gue mau nanya hubungan. Menurut kamu seberapa penting feedback dalam sebuah hubungan? Penting banget sih. Karena masa iya kita doang yang kayak effort ke dia tapi dia nggak ada balasan ke kita. Pasti kitanya juga pasti capek sendiri dong. Pernah nggak lu di posisi itu? Pernah sih. Pernah banget. Ceritain dong dikit dong. Kayak gue kayak selalu ngehargain dia, kayak terus kayak gue ngertiin lah dia gimana, kayak selalu ngasih dia lebih lah. Cuman kayak dia tuh ke gue kayak biasa aja, ngerti nggak sih? Nggak ada balasan sama sekali buat diri gue. Nggak ada feedback buat lu. Iya. Tapi dia effort nggak orangnya? Kalau dibilang effort kayak biasa aja sih, enggak yang kayak effort banget. Kadang effort, kadang enggak gitu. Tapi lebih sering enggaknya gitu. Daripada effortnya. Iya, tapi terus juga lama-lama kayak capek sendiri lah pasti ya. Akhirnya lu memutuskan untuk udahan lah. Gila. Iya, udah nggak main futsal aja. Iya. Sama dogem. Enggak. Gue mulu bahasnya. Aduh, rusak nih nama gue di mana nih. Unjukin dulu tato lu, unjukin ke kamera dong. Kayak gini dong. Itu, tato lu di situ, anjir. Janganlah. Nanti orang ada nggak tato yang asli, ada nggak? Dibilang gue nggak seberani itu, dia baru tato asli. Gue mau nggak ada. Angkat tangan gue bikin tato asli. Lu ada kali di baju mungkin. Di baju mana? Baju gue polos. Ya kan di area-area yang nggak kelihatan sini. Area apa? Area kewanitaan. Bisa jadi. Bercanda. Tapi bener ada di situ. Enggak anjir. Gue bercanda, gimana sih lu? Keluar nih gue. Lanjut. Gua apa lu nih? Lu lah. Oh gua mau. Ya kasih gua Iya, lah. gua. Curang banget lu. Siapa nih? Saksinya kamera. Gua dong ya. Raden. Iya, boleh deh. Tuh. Apa ya? Raden yang jawab. Oh, gua berarti ngambil kan? Iya. Oh ya udah tuh, ngalah gua sama cowok. Enggak, Cok, bener dia. Dia. Gua jawab. Tadi kan hidup balance. Gua jawab. Lu atur aja. Lu atur aja, suka lu. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Gua tipe Pengikut sih lu kayaknya. Pengikut gue di Instagram. satanik. Ngomong gua agama gua serem. Gua tipe pemimpin sih. Karena gua ngetok kenapa ya, kayak gue di sekolah. Iya. Kayak ya udah gue mau jadi pemimpin karena gue kayak ngerasa gue percaya gue sama temen gue. Kadang temen gue tuh nggak bisa ngelakuin yang gue mau gitu. Iya, Jadi gue iya, harus iya. ikutin apa mau gue sih. Gitu. Iya. Gue tipe pemimpin sih. Sama sih gue juga. Apa lu pemimpin apa? Sama Agama? sih gitu. Gue enggak dong. Pemimpin Indonesia kayaknya gue. Presiden. Soalnya gue percaya sama diri gue sih. Jadi gue selalu pengen, udahlah gue aja Iya, gitu. gue aja gitu kan. Karena gue ngerasa kalau yang lain tuh nggak bisa diandelin gitu. Kayak gue doang yang bergerak. Tetap aja kalau misalkan gue jadi pengikut ya, gue ngeliatin nih siapa yang banyak gerak gue. Jadi gue ngerasa, udahlah gue aja lah anjir. Iya. Lu di sekolah OSIS nggak? Enggak sih, karena OSIS sono jangan. Dipancing sama kepancing lo. Jangan, udah skip. Ya silakan lu. Kok gue lagi? Admirer. Gue ya. Jangan yang susah-susah dong. Lu kehidupanmu berat nggak? Dibilang berat, dibilang enggak. Ya biasa aja sih. Gue maunya Biasa aja lah. diri sendiri aja ya. Oke. Menurut kamu udah ngerti atau kenal belum sih sama diri kamu sendiri? Atau ada orang yang lebih kenal kamu daripada diri kamu sendiri? Udah sih. Udah Sih. Kayak gimana emang diri lu? Kayak gue tuh bisa ngontrol emosi gue sih. Enggak yang kayak langsung. Bisa apa? Ngontrol emosi gue. Kontrol emosi. Ngontrol. Kontrol emosi. Jangan belok. Terus? Kayak gue tau lah
gue gimana anaknya. Jadi kayak misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan gue ada masalah nih. Kayak orang pada umumnya kalau misalnya ada masalah pasti emosi ya. Cuma gue tuh kayak udahlah, gue nggak mau langsung ngomong karena gue tahu nih gue gimana. Kayak gue nenangin diri gue dulu, baru gue bisa ngomong. Gue nenangin. Terus juga gue tahu sih, intinya gue tahu sih diri gue kayak gimana. Tipe orang yang suka overthinking nggak kalau malam? Kadang. Apa yang lu overthinkingin? Soal kayak Masa depan masa kah? depan. Gue mau bisa nggak nih gitu jadi Iya. ibu dari anak-anak kucing. Keren juga Apa gue. yang di overthinkingin itu hidup doang? Masa depan doang? Hidup, percintaan. Lu masih overthinking percintaan? Ya sepertinya begitu. Udah berapa lama jomblo, Raden? Berapa lama nih? Ih, nanya, berarti lo kenal sama diri sendiri. Kayaknya nih, baru, nggak bercanda. Oh, udah. Baru Bercanda 2 minggu mulu yang hidup lalu lo. sih kayaknya. Ya Allah, baru banget Den. Iya. Baru banget putus. Nggak putus sih soalnya nggak pacaran. Oh lu friendzone ya? Iya, Korban gue jarang mau friendzone. pacaran sih. Kenapa? Kayak nggak tahu ngejalaninnya beda aja sih menurut gue. Malah lebih enak kayak tanpa hubungan gitu. Ya gue nggak tahu ini, tapi ini menurut gue. Menurut lu? Karena menurut gue kalau misalkan ngejalanin kayak kita pacaran nih, Iya. kayak feelnya tuh beda anjir. Kalau misalkan kita ngejalanin tapi nggak ada hubungan kan kayak ngobrolnya juga kayak sama teman gitu. Jadi lebih asik Seru lah, ya? lebih terbuka. Tapi lu tipe yang cemburuan nggak? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, gue gak cemburu. Oke, next. Gue Udah berapa sih kita? 2. 2 ya? Iya gak sih? Atur deh, 5 deh. Ya kalau udah capek baru Oke. udahan. Bahagia nggak hari ini? Apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Atau kamu lagi nggak bahagia? Ceritain kenapa? Banyak banget pertanyaannya. Bahagia gua. Karena ketemu Raden. Ada banget ya. Bahagia. Boleh. Ketemu Raden, siapa namanya? Cindy nama dia asli. Iya, Cindy. Cindy. Alex. Ini manusia serigala. Parah. Seneng gue hari ini. Gue setiap hari seneng sih. Karena gue kalau setiap pagi tuh selalu harus bahagia. Gue tuh pernah denger quotes kayak awali pak. Kalau misalkan pagi lu itu udah ceria, seneng. Selanjutnya lu jalanin hari-hari lu kayak siang, sore, malam bakalan seneng. Tapi Iya. kalau paginya lu udah nangis, udah sedih, kesananya bakalan sedih terus. Kayak gitu. Jadi gue setiap abis bangun tidur selalu ketawa aja gue. Kayak orang gila kamu. Tahu aja Tanpa gua. sebab. Lu suka multimedia? Suka ngedit nggak? Suka. Apa? Lu bisa ngedit apa? Bisa ngedit foto. Foto. Foto sih yang paling ini Bisa ya. ngedit kepala lu jadi gede nggak? Nggak bisa lah. Ini kan yang ngedit Tuhan. Nih, ntar di sini di edit kepala lu jadi gede. 1, 2, 3. Kepala jadi gede. Sialan. Tolong madep sini dulu. Jangan, nggak mau. Kepala gue gede beneran lagi. Lu suka ngedit berarti ya? JJ suka bikin JJ. Suka dong. Bikin Gua jedak tim jeduk. jedak-jeduk ini. Sekarang gua. Oke. Gue hubungan lagi, gue penasaran sama hubungan lu soalnya. Ih, kepo banget sih. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan? Hal kecil. Contohnya. Bisa ngehargain sih, itu doang yang gue butuhin anjir. Iya. Bisa ngehargain udah sih. Lu tuh tipe orang yang milih, lu tuh tipe cowok lu tuh yang humoris apa yang romantis? Humoris. Humoris. Karena gue suka bercanda juga. Suka bercanda lu. Ngapa? Baca. Matanya tolong digedein nanti ya matanya Raden ya gitu. Belum ya. Lu minus berapa Den mata lu Den? 3 koma berapa gitu, 3,5 kayaknya. Gede dong udah ya. Dari kapan minus? Dari gue SMP. Lu sering gelap-gelapan sih. Sering baca buku gue. Gue kan baca. kutu buku. Kutu buku. Kita masuk sekarang ke segmen Moderna ya Den. Mari obrolin dan bertanya. Apa nih? Mana pertanyaan pertama ini? Ini pertanyaan pertama. Pernah nggak sih dicurangin sampai luka parah saat main futsal atau football? Pernah nggak Den? Sejauh ini nggak pernah sih. Lu karena aman-aman aja berarti. Lu nggak ada musuh? Nggak ada sih. Nggak ada. Aman berarti. Iya. Yang sering banyak musuh sebenarnya dia no. Gue mah nggak pernah nyari masalah. Soalnya gue malas aja sih, gue malas debat sih. Mas debat ya. Lu Iya. orangnya ya udahlah ngalur aja ya. Iya, kayak udahlah. Oke. Udah amat lu mau gimana terserah. Next. Apa nih? Mana? Mati. Oke Den. Apa tuh namanya? Lu kalau main bola panas-panasan suka pakai sunscreen nggak? Pakai Apa? Lu pakai sunscreen apa?
Ini sih apa ya? Aduh gue lupa lagi. Madam G. Madam G. Gue biasa pakai itu sih. Madam G. Kalau gue pakai Olea. Karena Kenapa tuh? sponsor. Oh gitu ya. Apa nih? Udah selesai belum? Bisa? Belum bisa? Belum. Belum. Oke. Lu punya ini nggak? Punya apa tuh namanya? Tim favorit? Apa? Lu suka? Enggak sih. Suka? Gue biasa aja. Kiblat lu tuh main futsal emang mau jadi cita-cita atau hobi aja? Hobi aja sih. Hobi sebenarnya. aja? Iya. Berarti lu nggak yang terlalu ditekunin di bidang enggak. itu ya? Makanya postingan lu kenapa nggak ada Iya. Enggak sih sebenarnya kan biar terlihat rapi aja di fans. Karena kalau misalnya dicampur sama foto futsal tuh kayak berantakan Keren. sih menurut gua. Lu mau merek gini fotonya ya? Enggak dong. Biar aku gitu. Pamer tato. Oke, next di Raden, kenapa milih futsal daripada olahraga lain? Dari siapa? Dari Gilang. Kenapa Den? Lebih milih futsal? Karena kebetulan emang takdirnya itu kali ya. Sebenarnya gue ngomongin juga suka sih takdir. olahraga lain. Berat banget lu ngomongin takdir. Iya, justru emang berat. Lu suka olahraga apa aja? Biliar tuh termasuk olahraga gak sih? Lu bisa main biliar? Bisa. Terus ini kita main biliar ya? Oke, bener gak? Bener. Deal ya? Siapa lu sama Bisa, dia Cindy? bisa. Deal gak? Oke, deal. Oke. Kasih tahu nih. Nah, kita main biliar aja ya di Jonas ya. Selalu. Tuh gue juga suka main badminton, gue suka. Badminton suka. Terus apa lagi? Jenis olahraga tuh apa aja sih? Olahraga futsal, volley, basket, golf, Iya. 5 jari. 5 jari apa? Ya, parah. Ini maksudnya kelima. Pulang mati gua. Ini kelima megang raket, tenis. Ya. Gue bisa main tenis meja bisa. Tenis meja bisa lu, main pingpong, Bisa. golf, Golf gak bisa. Susah itu. mancing, Pancing juga termasuk olahraga emang. olahraga, Kalau mancing emosi. mancing keributan. Itu olahraga kan. Penuh. Bener ya? Oke, next di apa nih? Sekarang ini lagi ada masalah atau problem gak sih? Ada. Apa Den? Ceritain dong. Tadi kan kita udah senang-senang. Sekarang lo mau denger versi sedihnya. Coba musik sedih. Den, Soal itu nih. Soal Iya. baru-baru ini. Ceritain nih. ceritain dong. Jadi Nggak apa-apa. gini. Gimana? Gue kan suka nongkrong kan sama teman-teman gue, sama Cindy juga. Banyak temen lu. Iya, nongkrong. Kayak emang udah sering banget lah nongkrong di tempat ini. Nah, gue deket banget nih sama yang jualan, sebut aja misalnya A lah namanya. Si Amir. A. Ya siapa kek lah Iya, namanya lah. suka-suka lu dah. Si A nih. Nah, gue deket banget sama si A. Nah, terus dia adiknya ulang tahun. Kira dia ngundang gue. Cuma dia kayak ngundang orang-orang tertentu doang lah. Oh, yang waktu itu lu sama Cindy juga yang pakai baju putih bukan? Apa baju hitam ya? Yang dress Pakai baju code? hitam. Baju Oh, iya. hitam and dress. Terus Nah, gue diundang tuh sama Cindy. Nah, akhirnya gue dateng. Nah, kita selesai main. Selesai kayak apa sih acaranya lah. Selesai acaranya udah tuh kan pada bubar. Nah, kita pada minum kan. Minum lah Apa? sama keluarga-keluarga dia Lu suka apa? juga. Suka minum apa? Hah, air putih. Oh, air putih. Air putih yang bikin pusing. Terus lanjut. Terus kita pada minum. Akhirnya gue gak kuat kan, gue gak kuat karena disitu posisinya gue belum makan. Kayak gue makan pas di situ doang, dikit doang. Nah, dia cabut. Lu tinggal sendiri. Nah ya dia cabut dulu bentar sebenarnya. Dia minta temenin sama gue kan, kata gue udahlah gue pengen di sini dulu kalau gue pusing banget. Akhirnya dia cabut sendiri, dianterin sama temen gue tuh ada. Dia pergi, akhirnya gue tinggal sendiri kan. Nah gue lemes banget, gue gak kuat. Nah awalnya gue tiduran di depan kan, kayak di bangku juga lah. Itu Gua tiduran. di rumah. Iya, posisinya di tempat kayak kafe, tapi kafenya tuh dalam rumah gitu loh. Oh ya, terus Nah di situ gue tidur di situ. Gue bilang, aduh bang, gue gak kuat, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya gue ke dalam, kayak tempat apa sih ya? Ruang tamu lah, anggapannya ruang tamu lah. Di situ ada sofa kan, gue duduk di situ. Tidur. Iya, gue tiduran. Iya, tiduran. Terus sambil duduk. Nah, terus jadi si yang jual ini kan si A nih. Nah, si A ini punya adik, namanya si B lah sebutnya. cowok juga. Cowok. Iya, Nah, si terus? B ini bawa teman ke situ. Yang emang tinggal di situ juga. Sebut aja C. Banyak si juga C. nih. Iya, Terus? justru ABC. Terus Nah, terus masuklah nih si C ya kan ke ruang tamu ke itu. ruang tamu.
apa sih nabok-nabokin gue kayak Den gitu. Posisi gue lagi kayak gini kan. Nah karena gue sudah lemes banget, jadi dia manggil-manggilin gue kan. Nah gue malas jawab, gue diemin aja. Terus habis itu, nah mungkin dia ngerasa gue nggak jawabin karena gue berarti nggak sadar dong ya, kayak gue tepar lah. Padahal kan nyatanya gue masih sadar. Terus tiba-tiba dia kayak narik bra gue kan, gue kaget dong. Cuma gue nggak bisa ngasih perlawanan karena gue nggak kuat. Iya, gue cuma bisa begini doang. Nah akhirnya dia berhenti. Terus habis itu dia tiba-tiba nyium pipi gue. Nah gue langsung kayak begini kan, kayak gue ngituin gue lah, kayak ngehindarin dari dia. Nah, tapi gue pikir setelah itu dia sadar kan, kayak oh ini orang sadar nih, Sadar, tapi ternyata enggak. Lanjutin. Iya, dia mau terus tiba-tiba dia kayak megang kaki gue gitu kan, kayak dari kaki bawah sampai ke paha kan. Terus gue langsung kayak nendang gitu kan, gue nendang. Nah, terus akhirnya dari situ dia pergi ke toilet. Ke toilet, habis itu yang si B ini, si adenya yang dagang, masuk ke sebelah kiri, ya kan? Nah yang gue pikirin di situ apa? Gue cuma mikir kalau misalkan kedua kali dia ngituin gue lagi, mungkin gue bakal ngasih perlawanan. Kayak mending gue langsung fair-fairan aja lah, frontal di situ kan ya. Kayak langsung nampolin dia, langsung ke depan lah teriak kan. Biar dianya juga malu. Ternyata pas kedua kalinya tuh dia nggak kayak gitu, dia langsung keluar. Yang si C ini? Yang si B, yang si C yang pelaku. Nah terus habis itu dia udah keluar, si adenya tuh masih di atas kayaknya. Nah, gue nangis, gue langsung ngechat si Cindy. Gue bilang, di gue takut, gue sebutin namanya kan si C. Jahat nih, gue bilang gitu kan, gue takut. Oke. Kayaknya nih aja, nanti kita lanjut dulu ceritanya ya. Nggak nih di dik dulu. Oke guys, tadi di cut dulu karena azan. Sekarang kita lanjut ke Raden. Gimana Den? Nah terus kan gue ngechat. Minum dulu. Oke, kalau maksa. Coba minum. Yaudah, telepon dulu kita. Oke. Chill dulu bro. Puyeng nggak? Puyeng banget. Terus. Gimana Raden? Lalu, nah terus kan lu kayak gue masih pengen ketawa aja. Nah akhirnya gue kan ngechatin Cindy kan, di gue takut, gue bilang gitu kan. Takut. Gue sebut tuh, gue takut nih dia jahat banget sama gue segala macam. Terus dia bilang, udah jangan nangis kata dia gitu kan. Nanti aja nangisnya kalau misalkan ketemu gue, kata gitu. Nanti aja nangisnya kalau ketemu gue. Terus akhirnya kata gue, dia cabut kemana emang? NATO. Terus gue bilang, coba ntar lihat Nang Di. Iya. Gue takut gue berkali-kali ngomong kayak gitu. Nah sampai akhirnya gue manggil si yang punya dagangan ini kan, si A, abangnya. Si A, ya gue bilang, bang sini gitu, gue mau cerita. Nah terus habis itu dia kayak nanya kan, lu kenapa gitu kan. Terus gue bilang, gue takut bang. Takut kenapa, coba lu cerita. Nah akhirnya gue ceritain yang tadi yang gue ceritain itu. Terus dia bilang, tapi lu enggak siapa? Gue enggak, bajunya panjang, warna putih, gue bilang gitu kan, pakai celana panjang. Terus kata dia mikir siapa. Dia lihat tuh akhirnya di foto yang rame-rame yang pas lo ulang tahun. Ada, oh tahu tuh dia. Akhirnya gue nangis kan, gue keluar di situ. Pas hari itu tuh satu hari setelah gue putus. Nah orang-orang udah nanya kan, lu kenapa? Pada mikirnya gue nangisin si cowok ini. Yang padahal ya udah gue udah nggak peduli sama lu gitu kan. Biar dong dia. Iya, nggak tahu sih dia pede apa enggak. Nah terus habis itu gue ke depan, gue nangis kan. Kata dia udah tenangin kata itu kan. Lu kenapa emang tadi lu beneran gak, lu ngerasa nggak kayak gitu? Gue ngerasa bang, gue masih sadar, gue bilang gitu kan. Masa iya gue halu, gue gitu kan. Akhirnya yaudah lu jangan nangis segala macam, nanti gue bakal ngomong sama nih orang gitu kan. Terus sampai akhirnya setelah itu 2 hari setelah kejadian itu gue masih tetap ke situ kan. Nah si pelaku ini enggak, setelah kan gue bilang kan, gue kan kerja sama si yang A sama si yang B ini kan adiknya. Gue ngomong, coba lu yang nanya ke dia, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia nanya ke si yang pelaku ini kan, ke si C. Dia masih nggak mau ngaku, dia kayak nggak mau ngaku, terus kayak bilang bukan gue kayak sampai sumpah lah. Terus akhirnya juga mata dia kemana-mana. Kayak dia nggak berani natap, takut dia. Nah si yang A sama si B ini bilang ke gue, katanya jawabannya kayak gini Den, segala macam.
Nah terus setelah si yang A sama B ini nanya ke si C ini kan, dia langsung kayak tiba-tiba kata dia mau tahlilan, dia mau balik. Mau balik duluan. Iya mau balik dulu. Terus? Ke rumah kakaknya apa siapa gitu, saudaranya lah intinya. Dia berapa hari gitu nggak balik-balik. Gua gua nongkrong mikir, lagi. Iya, kan biasanya dia tinggal di situ. Oh. Dia tinggal bareng di situ. Nah terus gue bilang gini ke yang si A ini, tuh kan bang, dia ngindarin masalah. Gue yakin dia takut kalau misalkan emang seumpamanya emang dia berada urusan. Tapi itu juga pasti gue yakin dia cuma pengen ngindarin masalah gitu kan. Terus Akhirnya pas beberapa hari dia datang kan, gue bilang gini, mana dia nggak ada gerakan apa-apa ke gue, seenggaknya ngechat gue kayak, dia minta maaf. iya, enggak dah, gue nggak butuh maaf anjir. Maksud gue, kalau emang dia ngerasa dia tertuduh, misalkan siapa sih orang yang mau dituduh? Iya, benar. Masa ya diterima dituduh kayak gitu? Enggak dong. Pasti kalau misalkan lu dituduh kayak gitu, lu pengen buru-buru nyelesain masalah dong, kayak Gua coba bukan sini, gua, iya bukan gue, coba sini gue pengen ngomong sama si Raden. Kok dia bisa sih nuduh gue kayak gitu? Kalau misalkan dia merasa tertuduh ya. Iya. Tapi dia nggak ada gerakan sama sekali buat kayak gitu kan. Terus gue bilang, gue ngejelasin tuh yang tadi, kalau emang dia ngerasa tertuduh pasti dia bakal marah-marah ke gue bang. Iya. Sekarang apa? Marah-marah nggak dia ke gue? Malah ngilangin diri kan, gue gituin. Sampai sekarang masih ngilang. Enggak, nah terus pas 2 hari lalu apa 3 hari yang lalu gitu, akhirnya gue bilang gini, udahlah, gue pengen ngomong nih sekarang gitu kan, ada dianya tuh, gue panggil, coba sini lu, gue pengen ngomong, gue gitu kan, akhirnya dia ngomong depan gue tuh, kenapa? Sambil main HP, gue bilang, ngapain main HP? Ngomong, lihat tatap mata gue gituin kan. Terus akhirnya dia taruh HP, lu kenapa? Kata gitu kan. Gue jelasin tuh, gue tahu itu lu, gue bilang gitu kan. Gue masih sadar, gue nggak halu, gue gitu kan. Apaan sih, orang bukan gue. Terus dia kayak masih ngebela diri lah. Terus gue jawabin, mana ada sih maling aku penjara penuh, gue bilang gitu kan. Sekalipun lu ngomong demi Allah juga nggak percaya. Dia langsung apa? Berani gue sumpah gitu. Allah, gue nggak butuh, gue gituin kan. Terus? Sekarang banyak orang yang bilang berani demi Allah kan ya. Gue gak percaya tuh. Terus dia kayak masih berusaha buat ngebela diri lah. Terus gue bilang gini, coba lu mau ngomong apa lagi? Lu mau ngebela diri lu gimana lagi? Sampai akhirnya banyak dong teman-teman gue pada datang, karena kan itu tempat tongkrongan ya. Terus gue bilang gini, no, kalau makin rame kayak gini, masa iya lu mau ngaku? Yang ada lu malu, gue gituin kan. Terus dia masih kayak matanya kemana-mana gitu, kayak masih kayak ngalangin pembicaraan gitu lah. Kayak berusaha ngehindar. Terus? Kata gue, sini lu lihat gue gituin kan. Kenapa lu takut? Jujur aja, apalagi harus gue jujur, kata gitu kan. Itu gue udah jujur, mana ada lu jujur, orang gue ngerasain kok, gue masih sadar, gue gituin kan. Lu kalau misalnya ngebego-begoin gue gak bisa, gue gituin kan. Terus habis itu makin rame teman-teman gue pada nanya dong, rata-rata teman gue kan cowok ya. Nah lu tau lah sendiri cowok emosinya gimana. Dia nanya ke gue, lu kenapa Den gitu. Nah gue nggak jawabin kan, enggak udah nggak apa-apa. Yang nggak jawabin Cindy, teman-teman gue lah, kayak nggak jawabin, ini kayak gini ceritanya. Akhirnya ada nih satu temen gue yang kayak, ya udah lu maunya gimana, intinya mau lu maunya gimana. Terus gue bilang, udahlah gue cuma butuh lu jujur, gue bilang gitu kan. Gue nggak marah, gue nggak akan marah, lagi nggak ada gunanya gue marah, udah kejadian juga, gue bilang gitu kan. Terus dia masih nggak mau ngaku, didesek terus sama teman-teman gue, kayak teman-teman gue udah pada emosi lah ya. Akhirnya dia ngajak gue ke depan. Kata gue, orang ini, yang C ini? Iya, dalam hati gue yakin nih dia ngajakin depan, dia ngaku. Iya, terus? Bener ngaku, dia bilang apa? Gue cuma megang kaki lu sama nepok-nepok doang. Terus gue giniin, tadi lu di dalam gak ngomong lu megang kaki gue, kenapa sekarang di luar lu bilang lu megang kaki gue? Terus selanjutnya yang ngelakuin siapa? Gue gituin kan. Terus dia cuma diem, nunduk. Kata gue, terus gue cuma kayak senyum, ini kan lu ngerti sih, senyum songong gitu ya. Senyum songong? Iya. Kayak gitu lah. Terus gue kayak, akhirnya dia ngaku kan, gue masuk ke dalam, dia pada nanya, ngaku gak dia? Ngaku. Langsung pada ke depan kayak pengen ngituin dia lah. Gue langsung lari dong ke depan. Jangan kayak gitu, gue bilang gitu kan. Jangan kayak pakai keributan lah, gue bilang. Udah nggak apa-apa, guanya nggak apa-apa. Gue cuma butuh dia ngaku gitu. Terus dia nanya, pokoknya kayak pada berusaha pengen ngeributin dia lah, kayak pengen nampol-nampolin. Kata gue jangan. Kayak dia ngituin gue, tapi gue masih mikirin perasaan dia anjir. Kayak masih baik ya? Iya, gue kayak nggak tega gitu. Maksudnya ya udahlah gitu. Udah kejadian juga, gue mau marah juga nggak guna. Tapi dia minta maaf nggak sama lo? Nah, dia bilang gini, ya udah lu maunya apa, kata gitu kan. Dia malah nanya gue maunya apa. Terus gue bilang, gue tahu kalau misalkan lu ngaku kayak gini, terus lu ketahuan, lu bakal minta maaf sama gue bilang gitu kan. Cuma gue nggak butuh maaf lu. Emang maaf lu bisa ngobatin trauma gue? Kan enggak. Terus dia kira, ya udah lu mau apa? Dia cuma nanya berkali-kali lu mau apa? Kayak pertanyaan bodoh anjir. Ya lu pikir aja lu harus apa anjir. Terus? Kayak lu mikir gak sih kayak orang lagi campur aduk, kayak lagi kepikiran sama traumanya segala macam. Terus disuruh dikasih pertanyaan yang kayak gitu buat ngejawab gitu. Anjir, apa yang harus gue jawab? Sedangkan gue aja kayak masih ngerasain sakitnya gitu. Terus akhirnya
dia diituin kan, masih diituin sama teman-teman gue. Kata gue udah jangan. Akhirnya apa, dia sendirian di depan, kayak udah pada kesel sama dia. Terus si yang A sama si B ini yang punya rumah, si B kan yang ngajak dia ke situ ya, yang adiknya ini. Terus dia ngomong, kalau bisa sih berani kayak gitu, gue yang malu ngajak lu kesini ya gitu, lu nggak ngehargain orang rumah, kata gitu kan. Terus Pokoknya dia kayak dibacotin lah sama yang A sama B ini. Akhirnya dia di depan sendirian kayak orang depresi, ngerti gak sih, kayak sambil megangin kepala gitu. merasa bersalah. Iya, dia. mungkin kayaknya emang dia ngerasa bersalah sih menurut gue ya. Pasti Tapi- ada lah rasa bersalah. Cuman ya itu salah lu sendiri Ngapain gitu. lu ngelakuin kayak gitu? Iya. Lu mabuk lu rese. Tahu aja. Iya, terus Nah terus akhirnya setelah besok ya dia langsung cabut. nggak di situ lagi. Enggak. Nah terus cabut berapa hari, balik lagi ngambilin barang-barangnya. Nah terus kemarin dia baru balik lagi. Tapi lu udah ngerasa nggak apa-apa sama dia. Gak apa-apa sih, gue kayak ya udahlah. Karena yang gue pikirin, gue mau marah juga udah kejadian kan. Terus apalagi yang harus gue iniin? Ya udahlah, gue terima aja lah. Kayak berjalannya waktu juga gue pasti bakalan ikhlas gitu. Cuma apa ya? Lu ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak kayak buat cewek-cewek biar nggak kejadian juga kayak lu? Ya intinya lu harus berani sih menurut gue. Meskipun lu cewek, lu dipandang kayak lemah segala macem, tapi lu harus berani anjir. Lu harus kayak nunjukin kalau lu tuh berani gitu. Jangan Karena malu ya. gak semua cewek lemah anjir, karena gue ngerasa gue berani gitu. Kayak karena orang-orang juga kayak mikirnya pasti kalau misalnya kita nunjukin kita kayak berani kan, dia juga orang-orang pasti bakalan pada takut anjir. Kayak nggak ngegampangin kita lah. Ya gue tahu emang setelan gue kayak terbuka lah segala macam, tapi bukan berarti diri gue yang kayak gitu, enggak. Itu cuma fashion anjir, gue suka sama fashion yang gue pakai, bukan karena tujuan apa enggak anjir. Karena ada quotes-nya juga kan. Iya. Dan apa namanya? Bahasa Inggrisnya lupa gua. Apa tuh? Dan judge with cover. Apa? Don't just Dan judge with cover. Iya. Jangan menilai seseorang dari covernya. Iya, kayak ya gue tahu gue kayak gini gitu. Cuman bukan berarti diri gue yang kayak gini aja. Iya, Maksudnya bener. kayak brengsek kalau segala macem. Emang kenapa style gue kayak gini? Ih, keren Gak apa-apa kok. ya? Tatoan. Iya, Gua mau tatoan. tatoan di sini. Kita gambarin ke sini ya. Sini. Ya, Apa salib? gue Islam aja. Ada lagi nggak dia nama ceritain kan? Apa lagi ya? Coba kasih pertanyaan dong. Tapi apa tuh namanya? Apa ya? Gue sih ngasih pesan-pesan aja kayak buat di luar sana gitu kan. Kayak hargain juga wanita sebagai, kalau memang lu nongkrong nih sama cewek, ya udah hargain itu sebagai teman lu, jangan dibuat apa ya? Kayak pelacur gitu. Gue kan pelacur. Dia galak loh, cewek Iya, gue galak. Apa sih ribut sama gue kameramen? Gue tuh kesel gitu kalau misalkan orang anggap cewek tuh lemah anjir, kayak gampang dibego-begoin. Enggak, sorry, gue gak kayak gitu. kayak gitu. Ya, emang lo pikir gue kayak gitu? Enggak. Lu mau ikut ini nggak? Lu cocok nih ikut boxing. Iya sini, lo mau tonjok-tonjokan sama gue. Sama Cindy. Ya, selalu sih. Tiap malam gue tonjokin. Den, ini kan apa tuh namanya? Terakhir ya. Doa dulu dong buat Beres Production. Apa ada doanya nggak? Semoga makin jaya, makin sukses ke depannya, makin bisa dikembangin lagi buat lebih baik. Amin. Terakhir sebelum pulang ada merchandise dari Sapato. Sebentar gua ambilin dulu. Mau nggak? Mau lah. Dari Sapato. Pegang. Thank you. Apa nih namanya? Sapato. Sapato. Ini pasti buat sepatu kan, biar sepatunya wangi kan? Iya. Nah, kalian wajib pakai ini nih, biar sepatunya wangi. Sepatu lu bau apa wangi? Wangi dong, kan gue juga pakai Sapato. Yang Keren. warna pink sih gue pakai. Lu warna pink. Iya nih. Ada nih, sini nih. Enggak kayak gini, Yang ini. cotton candy ya gue pakai ini. Wanginya enak banget asli, lu wajib beli parah. Oke. Oke, Raden, next main lagi sini ya. Oke. Bye bye. Bye bye. Thank you.